Jadi kalau misalnya Coach Sintayong ada pilihan ke negara lain, saya nggak bisa larang. Tapi kesepakatan bersama saya sebagai profesional, ya kontraknya sampai Juni. Beliau dan saya bersepakat untuk meloloskan tim U23 ke 8 besar, ya, otomatis 2027. Kan itu kesepakatannya. Jadi saya menghormati kesepakatan itu. Saya tidak berpikir yang lain. Puas dengan kerja STY di Timnas Indonesia, Erick Thohir buang rasa sayang demi sikap profesional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku puas dengan kinerja pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Namun, ia tetap harus bersikap profesional terhadap juru taktik asal Korea Selatan itu. Hal tersebut menyikapi kabar bahwa Sintayong sedang diminati oleh negara lain. Rumor ini muncul dari sang pelatih langsung saat wawancara dengan media Korea Selatan. Adapun kontrak STY akan berakhir pada Juni tahun 2024. Sampai dengan saat ini memang belum ada tanda-tanda PSSI mau memperpanjang masa bakti pelatih 53 tahun itu. PSSI masih menanti pencapaian STY di Piala Asia U23 2024. Sebab ada kesepakatan antara PSSI dan STY di mana Timnas Indonesia U23 harus lolos dari fase grup. Target satunya lagi sudah tercapai, yaitu membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Nah, setelah kejuaraan U23 nanti rampung baru akan ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak. Apalagi jika Sintayong mampu meloloskan Timnas Indonesia U23 ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Erick Thohir menjanjikan ada kemungkinan besar masa kerja diperpanjang. Sejauh ini Erick Thohir mengaku puas dengan kerja STY. Bahkan, ia mengaku sayang, tapi harus tetap profesional mengingat ini menyangkut pekerjaan. Apakah saya puas dengan Coach Sintayong? Puas. Tapi kan, saya dididik selama ini sebagai profesional. Tidak boleh pakai perasaan, kata Erick Thohir dalam keterangan yang diterima Suara.com. Artinya apa? Walaupun saya sayang dengan Coach Sintayong, saya harus mempunyai target. Sama, seperti ketika masyarakat sepak bola menargetkan saya. Sama, jelasnya. Adapun memang Erick Thohir sedang didesak pecinta sepak bola tanah air supaya memperpanjang kontrak Sintayong. Banyak yang khawatir sang pelatih pergi sebelum kontrak selesai. Oleh karenanya di Piala Asia U23, April besok, Indonesia harus bisa berbicara banyak. Apalagi banyak pemain U23 kita masuk dalam skuad timnas senior kemarin dan beberapa pemain sering jadi starting 11. Itu modal yang sangat besar bagi STY untuk membuat kejutan, pungkasnya. Bahkan, masalah kontrak pelatih Timnas Indonesia Sintayong alias STY masih menjadi perhatian pecinta sepak bola tanah air. Tapi, juru taktik asal Korea Selatan itu ternyata belum berpikir ke sana karena fokus buat menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia akan berakhir Juni tahun 2024. Sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda PSSI mau memperpanjang jasanya. Malahan, STY mengaku sudah mendapat tawaran dari negara lain. Meski begitu, ia belum mau merespons apapun lantaran menghormati kontrak bersama Timnas Indonesia. Adapun agenda terdekat Sintayong adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nasib Timnas Indonesia di ujung tanduk karena kalah dari Irak 1-5 di matchday pertama serta ditahan Filipina 1-1 di pertandingan kedua. Nah, laga selanjutnya adalah melawan Vietnam. Jika ingin menjaga asa lolos ke babak selanjutnya, Timnas Indonesia tentu harus bisa memenangi pertandingan. Saya masih menjadi pelatih Timnas Indonesia. Saat ini,
Saya hanya berpikir untuk melaju ke final kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Sintayong dilansir dari Jongang Ilbo, Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024. Sebelumnya, PSSI sudah angkat bicara mengenai hal ini. Pembicaraan mengenai perpanjang kontrak baru dilakukan setelah kejuaraan Piala Asia U23 2024. Ada kesepakatan yang terjalin antara PSSI dan STY. Juru taktik 53 tahun itu diminta meloloskan timnas Indonesia U23 dari fase grup. Sementara satu target lainnya sudah tercapai, yaitu membawa skuad Garuda melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya. Perjalanan timnas Indonesia racikan Sintayong di Piala Asia 2023 telah berakhir. Tim Merah Putih bisa pulang ke tanah air dengan kepala tegak. Timnas Indonesia memang tersingkir dengan skor telak 0-4 dari Australia. Namun, kekalahan ini tak perlu didramatisir karena Australia berada di kelas yang berbeda. Acuan paling mudah tentu dari ranking FIFA. Socerus, julukan Australia, berada di posisi 25 dunia, sedangkan Indonesia meski terus naik peringkat masih berada di ranking 146. Mengacu fakta ini maka tak banyak celah yang dimiliki STY. Pelatih berusia 53 itu mampu memoles mental Justin Hubner dan kawan-kawan untuk tampil dengan semangat juang dan determinasi di setiap pertandingan. Soliditas antar pemain juga begitu erat. Supporter layar kaca dan yang hadir di stadion bisa menyaksikan langsung tiga aspek tersebut sepanjang perjalanan tim termuda di Piala Asia 2023 ini. STY juga memenuhi janjinya untuk membawa timnas Indonesia merebut tiket lolos ke babak 16 besar. Prestasi tetaplah sebuah prestasi terlepas bagaimana cara mencapainya. Prestasi ini tidak bisa diganggu-gugat terlepas dari perubahan format Piala Asia yang menggaransi 4 tim peringkat ketiga terbaik bisa lolos ke babak 16 besar, seiring bertambahnya jumlah peserta dari 16 tim menjadi 24 tim sejak Piala Asia 2019. Dengan sejarah yang baru ditorehkan timnas Indonesia, pertanyaan pun kini mengemuka. Apakah STY layak diganjar kontrak baru untuk terus menahkodai tim Garuda? Dorongan untuk memperpanjang kontrak STY memang ramai jadi perbincangan di media sosial. Suara-suara meminta agar Sintayong disodori kontrak baru bermunculan. Ini karena kontrak pelatih asal Korea Selatan itu akan habis pada Juni mendatang. Artinya kontrak STY bersama PSSI hanya tinggal hitungan bulan. Waktu yang tentu tidak akan lama lagi. Sintayong juga sudah bersuara lewat wawancara dengan media-media di tanah kelahirannya. Pelatih kelahiran Yeondeok-gun itu memberi kesan Indonesia merupakan prioritas utama. Ia mengaku sudah ada pembicaraan soal kontrak baru walau dapat tawaran melatih di negara lain. Tetapi fokusnya saat ini hanya untuk Indonesia. Pernyataan ini bisa saja diterjemahkan sebagai permainan pikiran ala Sintayong. Ia sadar posisi karena baru saja membawa timnas Indonesia menciptakan sejarah di Piala Asia. Cara ini sah-sah saja. Entah itu pada akhirnya dibaca sebagai tekanan agar PSSI bisa secepatnya memberi kepastian kontrak baru buat Sintayong. Soal urusan kontrak, PSSI sudah memberikan sikap jelas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak memungkiri bahwa Sintayong telah mencapai target di Piala Asia 2023 dengan menembus babak 16 besar. Kini target berikutnya menanti. Mantan pelatih timnas Korsel itu diminta memenuhi target lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 pada April mendatang sebelum berbicara soal kontrak baru.